MM, beliau tamatan S2 di Magister Manajemen di UIS Sumatera Utara. Yang ingin kami sampaikan bahwa orang-orang di luar Tamiang, orang-orang di luar Indonesia, beliau menggali ilmu kepada pemateri kita. Ada orang Malaysia datang dari Malaysia menanyakan tentang ilmu adat budaya kepada beliau. Ada orang dari beberapa universitas menjumpai beliau, ingin menuntut ilmu kepada beliau. Bahkan beliau pernah menjadi narasumber internasional. Yang mana narasumber internasional bersama kala itu ada pemateri yang dari Singapura, kemudian dari Malaysia, bahkan mewakili Aceh, mewakili Indonesia, beliau salah satunya. Nah, hari ini pemateri itu, sosok itu ada di tempat kita, ada di kampung kita, ada di negeri Tamiang kita. Tapi kita tak mau berguru, tak mau bertanya. Ini adalah salah satu kerugian dari kita. Orang jauh-jauh untuk mencari ilmu kepada beliau, kita berada sosok beliau di tempat kita, maka kalau kita tidak memanfaatkan ini adalah sebuah kerugian. Nah, Bapak, Ibu, dan Puan yang kami muliakan, sama-sama kita mengikuti materi adat perkawinan. Ada Tuan Haji Insinyur Muntasir WDMM, dan persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji serta syukur wassalamualaikum kepada Allah Taala karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir berkumpul di Allah ini. Selanjutnya salawat serta salam sama-sama kepada para pimpinan Besar Muhammad SAW, para sahabat keluarga. Krisis hari ini sangat jauh sudah bergeser. Ada perkawinan ini sudah menunjukkan hal-hal yang menyimpang, bahkan kalau kita katakan sudah tidak beradab. Pengantin di pelaminan itu sudah menunjukkan tidak beradab. Ya kan? Pengantin di pelaminan itu sudah berselfie, bercandaria, berjoget dengan trompet. Sedangkan walimatul urus itu bukan pesta berhura-hura, tapi muaranya ada pada keberkahan. Maka dalam undangan itu mohon doa restu atas pernikahan anak putri kami. Bagaimana orang memberi doa restu terhadap orang yang tidak beradab? Ada salah satu modal, salah satu syarat supaya doa itu diterima Allah. Nah, bagaimana kita memberi doa restu sedangkan yang kita doakan tadi pun tidak beradab? Ini mohon maaf ya. Dan ketidakberadaban ini muaranya jauh sampai kepada perangkat-perangkat yang ada di dalam pesta perkawinan itu, termasuk tukang foto. Tukang foto tanpa disadarinya sudah memegang-megang istri orang. Betul Pak? Memegang-megang istri orang, memegang pipi istri orang, memegang tangan istri orang, letakkan di dada. Ini lepas dari pandangan. Kenapa? Karena ini sudah menjadi kelaziman. Jadi jangan salahkan ketika mengharungi rumah tangga itu hilang keberkahan. Adat adalah adab yang muaranya pada keberkahan. Apa yang telah diwariskan oleh Datuk ini kita dahulu itu tidak sia-sia dan bukan diciptakan. Itu lahir atas interaksi orang-orang yang beradab, orang-orang yang beradat, orang-orang yang bersyariat. Maka orang-orang Tamiang adalah orang-orang Islam. Adat yang dilakukannya adalah adat yang bersandarkan syariat. Kalau ada hari ini perilaku-perilaku adat yang menentang syariat, itu bukan adatnya yang salah, tapi perilaku manusia yang melaksanakan yang salah. Ini yang perlu kita koreksi, bukan menghapuskan adat. Baik, saya masuk pertama. Adat perkawinan bagi orang Tamiang itu namanya mencari jodoh. Ini saya sampaikan kembali ya, supaya jangan keliru. Tadi sudah disampaikan.
Orang Tamyang yang kita masuk di sini orang yang ada di Tamyang, bukan saja 10 Tamyang. Paham kan? Bukan saja 10 Tamyang. Ini berlaku konsep secara universal, secara umum, secara global. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Jadi supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan. Orang Jawa di Tamyang itu orang Tamyang namanya. Orang Minang di Tamyang itu orang Tamyang namanya. Orang Aceh di Tamyang memang orang Tamyang namanya. Jadi adatnya berlaku itu ada Tamyang. Karena seandainya orang Jawa melakukan adat Jawa, ada Jawa mana yang dia pakai? Sedangkan mereka itu lahirnya di sini. Ya kan? Ada yang Jawa dari timur, ada yang dari barat, ada yang justru ini akan menjadi penyimpangan yang rusak ketika orang Jawa asli datang. Paham kan? Saya tanya orang ini Jaya itu ada Jawa mana dia pakai? Akhirnya kan ada Jawa kesepakatan. Tak boleh kita bilang ada Jawa. Mana nanti orang Jawa? Makanya hari ini ketidak sinkronan antar pemahaman ini sehingga terjadi pembetak-betakan. Berbeda adat dengan budaya, meskipun adat itu bagian dari budaya. Budaya itu ada seni. Nah, seni budaya yang perlu dilestarikan. Mungkin antara Jawa Jawa dan Jawa lain itu kami pun kepingin melihat di mana duduk hari ini, di mana kuda kepang pun sudah ada. Dulu setiap daerah itu ada ludruk, ada kuda kepang, ada wayang kulit, wayang wong. Mencari judu, istilah orang Tamyang dalam pesta perkawinan, artinya mencari jodoh. Dalam bahasa tujuhnya nempat ke anak itu artinya menempatkan anak. Sangat mulia bahasanya. Kenapa menempatkan? Menempatkan itu untuk mencapai mahligai rumah tangga berikutnya. Ada langkah-langkah. Mengintai itu ketika sudah ada sasaran dari anak lajang kita, dia laporkan kepada emaknya, pada bapaknya. Cari tahu pada tetangga. Tetangga itu adalah keluarga dekat. Untuk melihat seperti apa perangainya, perangai anak di situ. Untuk ngerisi, setelah dilakukan komunikasi dengan orang tuanya, ngerisi ini adalah dilakukan oleh wali adat. Wali adat itu saudara perempuan dari ayah kita, baik uak atau makcik. Nah, dia datang membawa sirih corong, sirih sombul. Sirih sombul itu sirih yang siap makan. Wali adatnya tadi membawa dengan menutup sirih terus, menutup. Lantas dibawalah ke rumah orang tua si gadis. Kenapa namanya ngerisi? Ini ingin mengetahui apakah anak gadis itu masih belum dilamar orang, belum ditunangi orang. Maka ini ditanya langsung kepada orang tuanya. Kenapa emak dengan abah atau wali adatnya yang datang, kenapa tidak terangkai? Ini masih dalam sifat sangat pribadi. Karena ketika ditolak nanti pada siri mimpi ini. Kalau terangkai yang meminang, mengerisi, ketika ditolak, ini akan tersebar di seluruh kampung. Bahkan di seluruh kampung terangkai itu akan tersebar. Anak sekolah melamar sekolah ditolak. Setelah ada perjanjian, beberapa hari kemudian datang kembali untuk menanyakan kepastian bisakah anaknya dilamar atau tidak. Jawabannya adalah sirih tadi. Tepak sirih yang ditinggalkan tadi dalam bentuk tertutup. Kalau ini diterima, maka tutupnya tadi dibuka, bahkan sirihnya sudah ada dimakan. Maka katakanlah mimpi kami lebih baik, ya kan? Maka mimpi lebih baik. Tapi kalau tidak dibuka, ini berarti ditolak. Makanya dalam agama juga dikatakan kawinlah dengan sepuak. Kalau yang melamar tadi, yang dilamar tadi anak orang terpandang, cantik lagi, berpendidikan lagi, yang melamar tadi orang biasa-biasa, tak sekolah pula lagi, ini tak dikumpulkannya saudara dan tak dibukanya sirih itu. Begitu datang kembalikannya lagi sirih itu, kadang-kadang diiringi dengan cermin atau gelas yang berisi air. Ini sebuah penghinaan karena yang datang tadi menganggap menghina keluarga, maka dibalasnya dengan penghinaan. Tapi tidak dengan ucapan. Begitulah santunnya sikap adat yang diwariskan oleh orang tua kita dulu. Artinya disuruhnya bercermin anaknya. Tak pantaskah anakku dengan anakku? Padahal, ya kan? Indah kan? Kita ucapkan. Orang akan merasa malu. Setelah masuk masa peminangan ini serah pada telangkai. Untuk menyerah telangkai itu ada adat.
Orang tua si Lajang tadi datang ke Datuk Penghulu. Datuk Penghulu adalah orang yang punya otoritas di kampung dalam pelaksanaan adat. Datuk Penghulu itu adalah pemangku adat di kampung. Kalau Datuk tidak paham adat, maka kampung itu jangan harap ada keberkahan. Dan jangan harap marwah Datuk itu akan terpandang di mata masyarakatnya dan di mata orang luar. Karena adat itulah yang menentukan tuntunan. Jadi kebesaran suatu kampung itu tidak lihat berapa berani manusianya, tidak lihat berapa besar kampungnya, tapi orang akan melihat sejauh mana kemampuan masyarakat di kampung itu hidup dan bertahan hidup dalam adat dan hukum adat. Marwah masyarakat kampung itu ada pada adat. Di tepi nanti kita akan kembali pada 18 item itu. Menyerahkan telangkai nanti setelah melapor pada Datuk, maka orang tua tadi membawa sirih kembali, sirih corong. Maka sirih corong ini lambang kemuliaan, lambang persahabatan. Mulia kaum bersirih tepak kembang kerabat mani bahasa. Maka setiap langkah itu harus ada sirih. Sirih sebagai pembuka kata. Membawa itu dengan membawa kain sarung sebagai ikatan terhadap telangkai tadi. Telangkai ini adalah pihak penghubung dari pihak laki-laki. Kalau dari pihak perempuan namanya tandai. Pihak perempuan juga melapor pada Datuk untuk menyiapkan tandai ketika proses sidang peminang. Nah, setelah diserahkan begitu, maka tahapan berikutnya masuklah pada penyiapan sirih besar. Sirih besar ini kalau bagi perempuan namanya naik sirih, bagi laki-laki namanya turun sirih. Turun dari pihak laki-laki naik pada pihak. Sirih itu ada, jumlahnya ini resam. Standar daripada jumlah sirih ini dari mulai naik sirih sampai proses perkawinan itu sebanyak 7 tepak. Standarnya. Tapi ada kesepakatan, ini yang resam. Nah, kesepakatan untuk tidak 7 tepak, karena 7 tepak ini berdampak pada balas emas. Balas emasnya nanti dihitung berapa jumlah tepaknya. Kalau 7 tepak maka 7 talam kue yang harus disiapkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Kalau 5 tepak sirihnya maka 5 talam balas emas yang harus disiapkan. Kalau 3 talam. Ketika menyiapkan sirih besar itu ada 5 tepak yang harus kita siapkan. Untuk naik sirihnya kita bawa 3 tepak. Berarti nanti sisa waktu hari pestanya 2 tepak lagi. 3 tepak ini ditambah lagi 1 tepak corong tadi. Tepak corong itu tepak yang mengiringi kemana pergi, karena dia sebagai pembuka kata. Jadi satu tepak sirih peminang atau sirih besar, sirih pembuka kata, tepak sirih kiri ikat janji, tepak penamping, dan sirih corong sebagai sirih pembuka. Sirih peminang ini harus jelas waktu di bawah. Itu di dalamnya ada batil. Sekarang nggak ada lagi luar orang situ. Sekarang orang membuat batil emas ke batil tepak emas itu di luar, dihias. Ya, hakikat sebenarnya di dalam tepak. Maka tepak zaman dulu besar. Karena emas itu ditaruh di dalam tepak sirih. Makanya ada sirih emas katanya. Nah, waktu peminangan ini ada sirih tanda. Sirih tanda ada tepak tanda. Sirih tanda tadi di dalamnya ada emas tanda. Gitu. Baik. Di pihak perempuan juga menyiapkan 3 tepak. Tepak menanti namanya. Tepak menanti. Jadi ketika proses peminang, sirih ini sebagai moderator. Telangkai itu memegang sirih, menyorong kepada tandai. Kalau telangkai yang berbicara, maka sirih ada di pihak telangkai. Habis telangkai berbicara, dia sorong sirih, berarti tandai yang berbicara. Santun, tak ada potong-potong ketika dalam proses dia bicara, kecuali dalam konteks berkelakar, berseluruh, ada bahasa-bahasa yang ini dia boleh timpang dalam berseluruh. Tapi dalam proses komunikasi ini tidak boleh potong-potong. Selesai tandai, kasih telangkai, selesai telangkai, kasih tandai. Sebelum itu dimulai, sirih corong tadi ditukar, saling memakan. Sirih yang dibawa oleh telangkai dimakan oleh tandai, sirih yang dibawa tandai dimakan oleh telangkai dan rombongan. Sirih ini juga ada sirih kepala. Sirih kepala namanya kepala sirih itu di mana tangkai sirih itu harus di depan. Ini juga menyangkut etika adab. Ketika sudah ada kesepakatan, dilakukanlah ikat janji. Ikat janji tentang mahar. Konsep mahar bagi orang Tamiang itu ada prinsip, murah bukan berarti memberi, menjajakan, mahal bukan berarti menjual. Ada kemustahakan terhadap calon. Siapa yang meminang dan siapa yang dipinang. Dalam proses ini orang tua tidak ikut campur lagi. Ketika setelah diserahkan pada telangkai dan pada tandai,
maka putus hubungan orang tua. Yang berkomunikasi itu mutlak selangkai. Selangkailah yang akan mengetahui apa resam yang berlaku dan adat yang berlaku di tempat orang lain kalau berbeda kampung. Maka ini selangkai itu punya tanggung jawab besar. Nah, ketika sudah terjadi mahar, ada ikat janji tanda. Ada namanya, kalau zaman dulu ada juga tukar tanda. Tukar tanda itu pada orang-orang tertentu. Si pihak perempuan menyediakan cincin, si pihak laki-laki membuatkan cincin. Ini bertukar tanda. Tapi bukan mereka saling memasukkan. Tanda ini nanti wali sarahnya yang memasukkan pada si perempuan, dan begitu juga yang memasukkan pada si laki. Itu pada orang-orang tertentu, orang-orang terpandang.